Bab 3 latihan 3.2. Di sini ditentukan beberapa diagram. Ada banyak diagram yang ditentukan di gambar. Kemudian kita disuruh menentukan jenis korelasinya, kemudian bentuk trennya bagaimana, dan interpretasinya. Oke, langsung saja di gambar yang pertama. Ini jenis korelasinya ini karena dia membentuk garis lurus ke atas. Kalau kita tarik sebuah garis, dia akan membentuk sebuah garis lurus, maka jenis korelasinya ini berkorelasi positif. Oke, kemudian bentuk trennya, bentuk trennya tadi linear. Kemudian interpretasinya seperti tadi, semakin tinggi nilai X, semakin tinggi pula nilai Y. Oke, lanjut ke nomor 2. Nah, ini nomor 2 dia dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Kemudian dia lurus, dia linear. Berarti karena dia dari atas ke bawah menurun, berarti dia negatif. Korelasi negatif. Kemudian bentuknya juga linear. Dia hampir kayak penyebaran titiknya itu hampir membentuk garis lurus, makanya dia di linear. Kemudian interpretasinya, semakin tinggi nilai X, maka semakin rendah nilai Y. Nah, itu. Kemudian gambar ketiga, jenis korelasinya. Gambar ketiga jenis korelasinya ini dia bagaimana ya? Dia sepertinya membentuk linear ini. Ini. Dia ada garis naik ke atas. Semakin tinggi nilai X-nya, semakin tinggi pula nilai Y-nya. Korelasi positif. Membentuk linear. Kemudian interpretasinya, semakin tinggi nilai X, maka semakin tinggi pula nilai Y. Yang kedua ini dia agak menurun ya, cenderung titik-titiknya menyebar, cenderung menurun. Berarti dia korelasi negatif. Kemudian bentuknya linear ya, dia hampir membentuk satu garis lurus, dia linear. Kemudian interpretasinya, semakin tinggi nilai X, semakin rendah nilai Y. Oke. Kalau yang ini kalau ini kita tarik garis lurus, dia juga lurus ya. Berarti dia korelasi positif. Bentuknya linear, sama yang tadi. Semakin tinggi nilai X, semakin tinggi pula nilai Y. Nah, kalau yang ini dia turun ke bawah tapi dia tidak linear. Dia agak membentuk busur-busur begitu. Berarti dia korelasi negatif. Bentuknya non linear. Interpretasinya, semakin tinggi nilai X, semakin rendah nilai Y. Nah, ini juga negatif ya, dia menurun ke bawah
tapi dia tidak membentuk garis lurus, dia non linear ini. Menurun ke bawah berarti dia korelasi negatif. Kemudian dia non linear. Dan interpretasi gambarnya yaitu semakin tinggi nilai X, semakin rendah nilai Y. Kemudian gambar selanjutnya, ini dia membentuk dia non linear, tapi dia meningkat, dia naik ke atas, cenderung meningkat, penyebaran titik-titiknya cenderung meningkat, jadi ini korelasi positif. Dia bentuknya, dia tidak membentuk garis lurus, tapi dia seperti kayak busur juga, jadi dia non linear. Kemudian interpretasinya semakin tinggi nilai X, semakin tinggi pula nilai Y. Oke. Nah, lanjut. Kemudian di soal tersebut kita juga akan diajarkan bagaimana cara membuat diagram pencar dengan menggunakan Excel. Jadi di sini saya punya data, ada 10 data. Kemudian ini data X-nya berat pakan terhadap berat badan ayam potong. Jadi ini berat pakan dan berat badannya, ini X dan Y-nya ini kita blok. Kemudian kita pilih insert, menu insert. Kemudian di chart kita pilih scatter. Ini oke. Nah, ini diagramnya. Ini kita sudah dapat diagram pencar. Nah, begitulah cara membuat diagram pencar. Tapi bisa juga untuk memberikan title, kita tulis seperti ini. Titlenya di sini berat badan X-nya itu berat pakan. Kemudian untuk Y-nya berat badan. Nah, begitu. Ini misalnya hubungan berat pakan terhadap berat badan ayam potong. Oke. Semudah itu cara membuat diagram pencar pada Excel. Jadi kalian tidak susah-susah lagi membuat diagram dalam kertas bergambar.